Shalom. Selamat pagi jemaat GKW Batrayat Semarang. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu? Sehat? Ada sukacita? Kita dapat memberikan salam senyum kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kita. Shalom. Selamat pagi. Dan intinya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan teramat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun Tuhan sangat setia. Bukti nyata pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu yang tak pernah henti-hentinya untuk kami Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang, kami membawa hati kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, agar apa yang kami berikan pada pagi hari ini semua untuk menyukakan hati-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kami rindu Tuhan, datang untuk menyembah Engkau Yesus. Cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, kerinduan kami Tuhan, ya Yesus, dengan segenap hati, ku menanti di
lebih dalam lagi. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Yesus. Ya Yesus, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, lebih dalam lagi. Inilah hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan. Ya Yesus, lebih lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi kami Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Yesus lebih dalam lagi. Haleluya. Ini kerinduan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Ku mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu ya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang layak Yesus. Yes Tuhan. Kami undang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat bangkit berdiri bersama. Kita mau nyanyikan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Ya Yesus, Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. yes Tuhan. Kemuliaan Hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu Yesus. mau memuji Yes Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. mau menyembah.
Kami mau menyembah Engkau Yesus. selalu sama. Hanya Yesus yang layak. Kau yang layak Yes Tuhan. terima. Terimalah pujian kami Tuhan. Yes Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji. Yes Tuhan. Selalu pujimu. Mau menyembah. Yes Tuhan. Selalu sama. Kau yang layak Yesus. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan. Selalu pujimu. Mau menyembahmu. Ya Yesus, Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami Yesus. Yes Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji Engkau Yesus. Yes. Selalu pujimu. Yes. Selalu sama. Ya Yesus, Kau yang layak. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Yes. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa untuk Tuhan. Kau Raja mulia Yesus. kuasa dan hanya mulia. Nakluk musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa darimu Yesus. Kuasa dan hanya mulia. Allah yang
besar Kau Tuhan. Engkau Tuhanku, Yes. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Yesus. Yes. Haleluya. Engkau perisai hidupku. Iman dalam Kau yang terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Bersama Engkau Yesus. Dari pemenang dalam segala perkara. Setelah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak Allah di pihak, siapa dapat melawan? Dan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Yes. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita. Tidak ada Tuhan. Yes. Dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala. Yes Tuhan. Haleluya. Bangkitkan. Ya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Diberkati Yesus Raja. Kau Raja kami Yesus.
tangan kita dan katakan haleluya. Yes. Ya Yesus, Kau Raja segala Raja Yesus. Yes Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Yes Tuhan. Bapak Ibu bisa dapat duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Kaulah kebenaran kami yang menyelamatkan kami Tuhan. Yes. Yesus Kau Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kalau aku hidup Tuhan, kalau aku hidup, Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami, Yesus.
Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Nyatakan janjiku kepada ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Yesus, tetap memandangmu. Tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tiada bisa dari kasih-Mu. Ya Yesus, kami mau hidup bagimu Tuhan. Bahkan dunia tak bisa. Yesus, kita mau angkat tangan bersama-sama. Kita mau katakan dengan iman. Yes Tuhan, kami mau hidup hanya bagimu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Yesus. Ya Yesus, bahkan dunia tak bisa Tuhan menjauhkan kami. Ya Yesus, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sama ku hidup bagimu, mataku. Kami mau terus memandang Engkau Yesus. Yes Tuhan. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hanya bagi Engkau Yesus. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, dunia tidak bisa menjauhkan kami. Yes Tuhan. Selama kami hidup Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Ya Yesus, dari
Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa kami ini dibentuk, dijadikan, dan diciptakan oleh Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa kami ini adalah milik Allah. Dan Engkau Tuhan menjadi pimpinan kami, Engkau menjadi Bapa kami, Engkau menjadi Tuhan kami. Itu sebabnya pantas bagi kami untuk hidup hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Itu sebabnya layak bagi kami supaya mata rohani kami hanya tertuju kepada Tuhan. Layak bagi kami supaya hati kami senantiasa berpaut erat kepada Engkau saja. Demikian kalau pagi hari ini Tuhan, kami menyisihkan waktu, kami menyisihkan kegiatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya ini adalah perwujudan, ini adalah ekspresi hati kami bahwa kami mau memuliakan Engkau, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau siapkan telinga kami, hati kami untuk dengar firman-Mu yang adalah satu-satunya sumber kebenaran kami. Sesungguhnya kami hendak mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, ajar kami mengenal Tuhan lebih sungguh lagi dan mampukan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan tunduk di bawah kaki Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta tangan Tuhan menggenggam sehingga apapun yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu ini sungguh semuanya itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, satu-satunya sumber kebenaran di dalam hidup kami. Setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa Perang Dunia yang kedua, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Derek Sprint bergabung dengan pasukan Inggris dan bertugas di Afrika Utara sebagai petugas di bagian perawatan kesehatan. Nah, salah satu tugas beliau, tugas dari Bapak Derek Sprint ini, Bapak Ibu, yaitu menemani dokter pemilik klinik berjalan yang ada di Afrika Utara itu. Untuk apa? Untuk berkeliling memeriksa para tentara yang waktu itu banyak sekali terserang dengan penyakit disentri. Nah, ada yang unik Bapak Ibu dari kebiasaan sang dokter yang setiap pagi keliling untuk memeriksa para tentara yang sedang sakit ini. Apa kebiasaan uniknya? Yaitu selalu menanyakan dua pertanyaan ini terus-menerus dan berulang-ulang. Ya. Karena setiap pagi pasti pertanyaan ini diucapkan, karena setiap pagi tidak ada pertanyaan yang lain, selalu ini yang mengawali pembicaraan dengan para tentara yang sakit, sehingga Pak Derek Sprint ini begitu hafal, tetapi juga bertanya-tanya di dalam hatinya, jakno dokter iki pinter apa ora toh? Dari sejak hari pertama saya menemani dia memeriksa semua tentara yang sedang sakit. Pertanyaannya kok kuwi meneh. Entah sudah berapa lama saya menemani dia untuk memeriksa setiap tentara yang sedang sakit. Pertanyaannya selalu itu, dan itu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, yang selalu ditanyakan oleh Pak Dokter ini kepada para tentara yang banyak sakit karena disentri itu adalah selalu begini, selamat pagi, bagaimana keadaanmu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu,
Terserah pertanyaan pertama mau dijawab jenis apapun, dokternya selalu bertanya yang kedua, coba saya periksa lidahmu. Ketika pertanyaan pertama ditanyakan, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Aduh dokter, badan saya masih tidak enak, badan saya masih lemes, perut saya rasanya masih tidak nyaman. Lalu dokternya berkata, coba sini saya lihat lidahmu. Bagi Derek Sprint Bapak Ibu, ini masuk akal. Kalau kemudian ada lagi tentara yang sakit diperiksa, selamat pagi, bagaimana keadaanmu hari ini? Dan tentaranya berkata, oh Pak Dokter, keadaan saya sudah jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi Pak Dokter akan berkata, coba sini aku lihat lidahmu. Bagi Derek Sprint, kalau keadaan pasien masih dalam keadaan belum baik, masih sakit, badannya masih merasakan keluhan-keluhan yang menandakan bahwa dia belum fit. Dan kemudian dokternya berkata, sini saya lihat lidahmu. Bagi Derek Sprint ini adalah tindakan yang tepat. Karena supaya tahu ada apa dengan pasien ini. Tetapi ketika para tentara berkata, dokter saya sudah baik, dokter saya sudah sehat. Lagi-lagi dokternya tetap berkata, coba sini tak lihat lidahmu. Bapak Ibu, karena dua pertanyaan ini setiap hari ya ditanyakan kepada begitu banyak pasien, selamat pagi, bagaimana keadaanmu? Yang kedua, coba sini tak lihat lidahmu. Pak Derek Sprint yang awal-awal bertanya, sebetulnya ada apa dengan pertanyaan yang kedua? Kok apapun jawaban pasien selalu dikatakan coba tak lihat lidahmu. Pertanyaan itu disimpan dalam oleh yang namanya Pak Derek Sprint. Dia mencoba memecahkannya seorang diri. Mungkin begini ya, mungkin begini ya. Tetapi semua kata mungkin yang ada di dalam otaknya tidak selaras, tidak cocok dengan pertanyaan yang membebani pikirannya. Kenapa dokter ini selalu berkata, sini coba tak lihat lidahmu? Karena tidak lagi mampu menahan diri, Bapak Ibu. Satu kali Derek Sprint setelah menemani sang dokter untuk memeriksa semua tentara yang sedang sakit, mereka masuk ke sebuah ruangan dan Pak Derek Sprint bertanya kepada sang dokter. Dia berkata, dokter, saya terlalu hafal dengan pertanyaan yang dokter tanyakan kepada semua tentara yang sakit. Selamat pagi, bagaimana keadaanmu? Tetapi tolong jawab saya dokter, kenapa terhadap pasien yang masih sakit atau bahkan terhadap pasien yang menyatakan diri bahwa dia sudah sembuh, dokter selalu mengatakan, coba sini tak lihat lidahmu. Lalu jawaban apa Bapak Ibu yang didapatkan oleh Derek Sprint? Dokter menjawab seperti ini, lidah merekalah yang menunjukkan keadaan kesehatan mereka yang sebenarnya, bukan jawaban mereka atas pertanyaan bagaimana keadaanmu. Saya ulang ya Bapak Ibu, ini jawaban dari sang dokter. Kenapa apapun jawaban dari pasiennya tentang keadaan mereka selalu bilang, sini tak lihat lidahmu. Karena sang dokter berkata, keadaan lidah merekalah yang menunjukkan keadaan kesehatan mereka yang sebenar-benarnya, bukan jawaban yang mereka berikan atas pertanyaan yang saya berikan, bagaimana keadaanmu. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 6 ayat 45, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan
orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita memakai alat tes yang sama untuk mengetahui kondisi kesehatan rohani kita. Tuhan Yesus memakai alat tes yang sama untuk mengetahui kesehatan hati kita. Apa alat tesnya? Yaitu ucapan-ucapan yang keluar dari lidah, bibir, dan mulut kita. Bapak Ibu, seseorang yang hatinya terluka, seseorang yang hatinya sakit, seseorang yang hatinya pahit, dia hanya akan mengeluarkan kata-kata yang syarat dengan kemarahan, pembelaan diri, menyudutkan dan menyalahkan orang lain karena hatinya terluka dan marah. Tetapi seseorang yang percaya kepada jalan-jalan Tuhan, seseorang yang percaya bahwa kuasa kontrol dan kendali Allah, dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya tidak ada yang kebetulan. Orang yang percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupku atas rancangan Allah, atas kemahatauan Allah, orang-orang semacam ini, sekalipun perjalanan hidupnya sulit dan berat, hatinya tetap tenang. Karena dia percaya semua yang terjadi dalam hidup saya ada di dalam kendali, kontrol, dan kuasa Tuhan. Allah tidak pernah salah. Ini memang berat, situasinya tidak seperti yang saya inginkan. Tetapi saya percaya dengan perkataan firman, jalan Tuhan bukan jalan saya, pikiran Tuhan bukan pikiran saya, rancangan Tuhan bukan rancangan saya. Tetapi saya tahu semua rancangan Allah mendatangkan damai sejahtera bagi saya. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau ngecek ya, kita mau ngecek. Ngecek apa Bu Asri? Ngecek bagaimana dengan lidah, bibir, dan mulut kita. Karena oleh Tuhan Yesus memakai alat tes ini. Kalau ucapan-ucapan kita adalah alat tes untuk keadaan hati kita. Mari Bapak Ibu kita akan cek yang pertama, next Pak Thomas. Kita akan melihat tentang penggunaan lidah yang benar. Kalau penggunaan lidahnya benar, ucapan-ucapannya benar, artinya jiwa, hati, dan kesehatan rohani kita dalam keadaan yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menggunakan lidah yang benar itu? Yang pertama, Bapak Ibu, orang dengan hati yang sehat, orang dengan keadaan rohani yang sehat, perkataan mulutnya berisi bimbingan dan nasihat yang berhikmat. Amsal 10 ayat 11 berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 10 ayat 13 berkata, di bibir orang yang berpengertian terdapat hikmat. Pasal 10 ayat 20a, lidah orang benar seperti perak pilihan, begitu berharga. Amsal 10 ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Next Pak. Amsal 10 ayat 31 berkata, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Amsal 10 ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Dan Amsal 15 ayat 7 berkata, bibir orang bijak
menaburkan pengetahuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hati yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, di dalam hidup rohani yang sehat, tinggal bibir yang penuh dengan bimbingan dan nasihat yang berhikmat. Beberapa minggu yang lalu anak saya yang pertama, Bapak Ibu, nilai semesternya keluar, ya, nilai semesternya keluar. Betapa terkejutnya anak saya karena ada satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang dia selama ini berjuang sekali untuk bisa mendapatkan nilai terbaik, karena saya memberikan banyak banyak pandangan kepada anak saya. Kalau kamu ada kuliah SKS-nya 3, jangan biarkan lewat dengan angka A, ya, karena bobot 3 itu Bapak Ibu, itu kalau dapatnya nilai jelek, itu pasti IP-nya turun. Ya itu pasti, karena SKS-nya 3. Nah, anak saya lakukan apa saja sehingga dia yakin bahwa nilai saya bagus untuk mata pelajaran ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu ketika nilainya keluar, anak saya sangat terpukul karena oleh dosennya dia diberi nilai C. Lalu anak saya bilang, ini pasti dosenku salah Bu, ini pasti dosenku salah. Saya bilang dengan anak saya, no, ditanyakan enggak apa-apa, ya ditanyakan enggak apa-apa. Meskipun ini tidak mudah loh Bapak Ibu, karena ada dosen yang mau terbuka, tetapi ada dosen yang tidak mudah menerima kesalahannya. Nah kemudian anak saya bertanya, dosennya bertanya lagi, ini yang mana? Dan segala macam. Anak saya mencoba memberikan semua data, puji syukurnya semuanya masih disimpan. Jadi oleh anak saya kemudian diberikan datanya, faktanya, ini loh Bu bahwa saya sudah mengerjakan. Lalu rupanya perjalanannya tidak mulus. Karena dosennya berkata, ya sebentar saya cek, setelah dari dosennya harus masuk ke adak dan banyak hal yang lain. Tetapi sebagai seorang ibu, Bapak Ibu, saya kan tidak bisa yang ganti nilai anak saya dari C ke A, itu kan nggak bisa ya. Tetapi saya tahu anak saya panik, saya tahu anak saya sedih. Yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu yang baik adalah bagaimana saya tidak menambah kesedihan anak saya dan tidak menambah kebingungan anak saya. Sehingga saya hanya berkata kepada dia, Kak, tanyakan kepada dosennya, kita akan tambah dengan doa. Bapak Ibu, perkataan ini sederhana. Tanyakan Kak, tapi kita akan berdoa. Kita akan libatkan Tuhan. Kita akan minta tolong Tuhan. 2 hari, 3 hari belum ada jawaban Bapak Ibu. Tetapi semua yang kita serahkan kepada Tuhan, tidak ada celah untuk mengecewakan. Nilai keluar dan anak saya mendapatkan nilai A. Kemudian dia bilang, Bu, masih ada satu lagi. Mata kuliah yang ini tidak keluar-keluar. Dosennya kena COVID. Dosennya isoman. Loh, isoman bukannya gampang ya? Waktunya banyak untuk mengoreksi. Tidak tahu, tapi dosen yang ini sulit. Saya bilang, no, kita berdoa. Kita minta tolong Tuhan. Bapak Ibu, dan berapa saat kemudian meskipun cukup lama menunggu, nilainya keluar juga. Dan ketika anak saya ngecek, Bapak Ibu, wah kami sekeluarga sangat dihibur Tuhan. Karena untuk semester kemarin yang baru saja selesai, anak saya nilainya di atas 3,8, hampir 3,9. Wah bagi kami Bapak Ibu, wah itu sesuatu yang menghibur. Saya, bapaknya bilang, Kak terima kasih ya Kak, sudah kerja keras ya Kak. Saya yang waktu itu ada di atas sengaja turun. Saya rentangkan tangan saya kepada anak saya, Kakak, terima kasih ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan lidah, mulut, dan bibir kita? Adakah kita adalah orang-orang yang mampu memberikan bimbingan, mampu memberikan nasihat yang penuh dengan hikmat, yang membawa ketentraman dan semangat bagi setiap orang yang mendengarnya? Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana menggunakan lidah secara benar? Yang kedua yaitu berisi teguran
dan desakan yang rohani. Wah, ini sulit Bu Asri ya. Berisi teguran dan desakan yang rohani. Kita sudah bahas minggu yang lalu bagaimana teguran bisa menjadi salah satu cara Allah untuk memperbaiki hidup kita. Amsal 17 ayat 10 mengatakan begini. Suatu hardikan lebih masuk pada orang yang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Amsal pasal 27 ayat 6 berkata begini, seorang kawan memukul tapi maksudnya baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lalu Amsal 25 ayat 11 sampai 12 berkata begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Artinya Bapak Ibu, teguran ini tidak menyenangkan, baik bagi yang mengucapkan maupun yang menerima. Tetapi kata firman Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan teguran kalau kita mengasihi orang yang sedang melakukan kesalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak beberapa bulan yang lalu kita mengadakan KTM ya, setiap hari Kamis. Lalu untuk petugas LCD, saya minta anak saya berdua, baik VB maupun Timothy untuk bergantian. Tetapi makin ke sini kegiatan kampus anak saya VB sering-sering ada di hari Kamis. Lalu si Timothy bilang, kok sekarang setiap KTM tuh yang LCD tuh aku terus loh Bu. Si kakak nih selalu kampus, selalu ada acara, aku lagi. Lalu Bapak Ibu, saya berkata kepada anak saya, enggak apa-apa ya Bang. Tapi tuh kakak bilangnya tuh gantian. Kakak ngomong begitu sambil belum tahu jadwalnya berikutnya. Abang kan suka kan main komputer? Iya sih. Jadi kesukaannya dipakai untuk melayani. Hatinya senang, upahnya besar di surga Bang. Gitu ya, oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang tidak menyenangkan, tetapi teguran yang tepat bisa memberikan semangat. Minggu depan anak saya Timothy sudah ada perintah dari sekolah, minggu depan tatap muka ya, minggu depan tatap muka. Lalu anak saya Timothy dirundung kesedihan yang luar biasa karena memang tidak suka sekolah. Lalu dalam setiap kesempatan dia mencoba ngomong dengan saya, meluluhkan hati saya, karena memang bagi orang tua yang tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan, anak tetap bisa online. Lalu dia bisa berkata kepada saya begini, Ibu tahu, Miss-nya bilang meskipun istirahat harus tetap duduk di tempat duduk. Enggak boleh main di ruangan yang lain, enggak boleh ketemu dengan yang lain. Ibu bisa merasakan, bisa membayangkan kelasnya canggung banget kan? Lalu saya bilang, iya sih, tapi enggak apa-apa. Ketika dia tidak sanggup meluluhkan hati saya, dia lihat bapaknya datang dan dia langsung bilang kepada bapaknya, Bapak tahu kalau minggu depan itu aku disuruh sekolah, benar-benar sekolah nih ke sekolahan. Oh iya Bang, tapi Bapak tahu enggak, muridnya tuh 27, yang daftar ikut PTM itu cuma 12 loh Pak. Ya enggak apa-apa, kurang seru Pak, 27 yang ikut 12, enggak apa-apa Bang. Tapi toh Pak, katanya itu tapi Bapak tahu enggak, itu PTM 12 tuh nanti kelasnya garing loh Pak, garing sekali, peraturannya banyak. Enggak apa-apa Bang, kita jalani saja ya. Anak saya tidak mendapatkan celah untuk kami menarik pernyataan kami ke sekolah, tetapi kemudian dia bilang begini, tolong ya dipertimbangkan, kata si Timothy. Dia bilang beda loh antara anak yang mendaftar dan anak yang dipaksa didaftarkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita punya natur dosa.
Semua kita dengan natur dosa yang ada lebih memilih apa yang menyenangkan, bukan memilih apa yang benar. Tetapi hampir semua hal yang menyenangkan daging kita tidak membawa pertumbuhan rohani kita makin kuat. Sebaliknya, hal yang benar sekalipun itu tidak menyenangkan hati kita, itulah yang membawa kita makin naik di dalam Tuhan. Itu sebabnya teguran dibutuhkan, karena ada saatnya teguran yang didasari oleh kasih membawa kita maju melesat jauh lebih kuat daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakan lidah yang benar? Yaitu yang berisi dorongan, pujian, dan penghargaan. Amsal 15 ayat 4a berkata begini, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Amsal 15 ayat 23 berkata, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita berpikir begini, nek jenenge ngomong ambek bocah iki, nek ora keras pasti gak dituruti. Ada beberapa orang yang berprinsip bahwa kalau ngomong dengan anak harus tegas, harus kasar, harus keras. Bapak Ibu, prinsip ini prinsip dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya perkataan yang lemah lembut, hanya perkataan yang penuh dengan pengertian. Perkataan yang sekalipun tegas, tetapi disampaikan dengan kelembutan, di sana menyembuhkan hati banyak orang. Minggu lalu Timothy sakit, Bapak Ibu, padahal dia harus mengikuti tes tengah semester. Benar-benar pagi badannya sangat panas, dia tidak kuat. Lalu saya bilang, Bang, tetap sekolah ya, karena tes tengah semester. Tapi ibu akan WA Kemis, begitu tesnya selesai, abang boleh tinggalkan kelas. Tetapi Bapak Ibu sambil melihat ke laptop, karena matanya panas sehingga kalau kena sinar, dia makin tidak kuat. Ya, makin tidak kuat. Saya bersyukur karena anak saya yang besar sudah sangat dewasa, sehingga adiknya sambil duduk tidak mampu melihat laptop, duduk sambil bawa bantal dan kepalanya ditaruh seperti ini. Miss-nya membolehkan karena saya tahu, saya sudah memberitahu kalau anak saya sakit. Lalu anak saya menjadi kesulitan karena dia harus ngetik ya Bapak Ibu jawaban dari PTS-nya itu. Lalu apa yang dilakukan kakaknya? Dia bilang gini, Dek, adik ngomong aja ya jawabannya, kakak yang ketikkan. Bapak Ibu, satu pertolongan yang sederhana, tetapi kalimat yang dikeluarkan kakaknya sangat memberi kekuatan bagi adiknya. Adik ngomong aja jawabannya, kakak yang ketikkan. Bapak Ibu, dalam setiap kata-kata yang didasari bahwa saya mendorong kamu, dalam setiap kalimat yang didasari perkataan yang ada di dalamnya, aku mengasihi kamu, aku menolong kamu. Bapak Ibu, di sana mendatangkan kekuatan untuk bertahan. Anak saya sekalipun badannya panas, matanya panas, badannya lemes, tetapi karena ada kakaknya, kakak temani ya Dek, kamu yang ngomong, kakak yang ngetik. Bapak Ibu, anak saya bisa menyelesaikan tesnya dengan selesai. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh dengan pengertian, menyegarkan jiwa, memberi semangat berjuang dan menyelesaikan semua tugas dengan baik. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana penggunaan lidah yang benar? Yaitu berisi pengajaran dan penghiburan. Berisi pengajaran dan penghiburan. Beberapa waktu yang lalu, biasanya Bapak Ibu kalau istirahat sekolah itu online, Timothy akan buka kulkas kami. Ada kulkas yang besar tapi mati ya Bapak Ibu, hanya untuk penyimpanan. Dia akan buka di situ lalu tengok apa saja supaya dia bisa snack. Beberapa waktu ini
Dia setiap kali buka kulkas, tutup lagi, jalan. Oke, coba lagi, jalan. Karena tidak ada isinya. Lalu dia bilang kepada saya bilang begini, Ibu belum belanja bulanan? Belum, Bang. Bukannya bulannya sudah ganti ya? Kok Ibu belum belanja bulanan? Saya bilang kepada anak saya, Abang butuh apa? Ya aku pengen apa gitu, masa aku istirahat terus diem-diem kayaknya mau nyemel sesuatu aku nggak punya. Abang pengen nyemel apa? Teh pucuk harum boleh? Kalau teh pucuk harum Ibu kasih uang ke Pak Nuk ya, beli teh pucuk harum. Lalu dia pulang, diminum, istirahat kedua datang, dia mulai buka lagi kulkasnya. Dia bilang, oh tidak ada. Ibu enggak beneran ya? Enggak belanja bulanan? Enggak, Bang. Kenapa? Bulannya sudah baru, harusnya Ibu itu belanja bulanan. Enggak, Bang, enggak apa-apa. Yang terpenting apa yang kita butuhkan ada. Tidak harus kulkasnya penuh. Tuhan cukupkan apa yang kita punya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bisa loh seorang ibu berkata begini, lah yang ngono kuwi ki ngerti yo, emakmu berarti gak duwe duit. Betul Bapak Ibu? Berapa banyak kita menggunakan celah dalam sebuah situasi untuk menjadi berkeluh kesah. Kadang-kadang kita merasa sebagai seorang ibu, sayalah orang yang paling tahu bahwa kulkas saya kali ini sedang kosong. Lalu kita mencari jembatan untuk cerita dengan anggota keluarga kita yang lain, tapi kok orang sing takon ya, masa langsung mulai? Sehingga begitu ada anak kita nyelemong, kita seperti mendapatkan satu celah untuk kemudian semua yang ada di dalam pikiran dan hati kita keluarkan. Oh bojo ngomong ngono to Bang, nek ibu duwe duitku lho Bang, tak blonjo ra usah mbok elengke. Berapa banyak dari kita seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, di dalam hati yang sehat, di dalam rohani yang sehat, kita mampu memberikan pengajaran dan penghiburan. Ketika anak saya ke kulkas mencari sesuatu, saya bilang, Abang butuh apa? Kalau memang butuhnya es teh, enggak harus dong kulkasnya penuh Bang. Kasih uang beli es teh. Bu, kenapa tidak juga belanja bulanan? Tidak ada, enggak apa-apa Bang. Tapi yang kita butuhkan semuanya ada, Tuhan pelihara kita. Bapak Ibu, situasi ini bisa menjadi panas atau tetap menjadi tenang. Tergantung kepada ucapan yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berkata tahu kan Bang, itu artinya apa? Abang tahu kan seharusnya bagaimana suasana rumah Bapak Ibu ada di ujung tanduk karena ketenangannya sedang terancam. Tetapi ketika seorang ibu, seorang bapak, seluruh anggota keluarga berkata, tidak apa-apa kulkasnya tidak penuh, tetapi semua kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Dan ketentraman di dalam keluarga tetap terjaga karena ada hati yang sehat, karena ada rohani yang sehat. Yang kata Tuhan, ukurannya, tesnya adalah dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar tentang penggunaan lidah yang benar, kalau kita sudah belajar tentang penggunaan bibir mulut yang benar, kali ini kita mau cek apakah saya dan Bapak Ibu justru menggunakan lidah dan mulut kita secara tidak benar. Mari kita cek. Jangan-jangan di dalam ucapan-ucapan kita ada racun yang sedang dibubuhkan untuk situasi di dalam rumah kita. Jangan-jangan dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan ada racun yang sedang kita taruh di dalam hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita. Sehingga perkataan itu tidak menjadi obat yang membuat sembuh dan sehat. Tetapi perkataan itu justru menghadirkan begitu banyak hal yang melukai. Yang pertama Bapak Ibu, menggunakan lidah secara tidak benar adalah lidah yang licin dan licik. Ya. Amsal 26 ayat 24 berkata begini, si pembenci, orang yang hatinya penuh kebencian, berpura-pura dengan bibirnya.
Amsal pasal 26 ayat 28 berkata, mulut licin mendatangkan kehancuran. Amsal 27 ayat 6 bagian B berkata, seorang lawan mencium, tindakannya seperti sebuah tindakan kasih, tetapi sesungguhnya dia adalah lawan yang sangat mengerikan. Kata licin dan kata licik menunjukkan kegiatan orang yang membesarkan hati orang lain, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh atau dilakukan dengan motivasi yang salah. Bisa juga pujian dari seseorang, tetapi dilakukan hanya untuk mencari keuntungan saja. Kiranya ini dijauhkan dari kita sekalian, hati yang licik, bibir yang licin. Kiranya ini dijauhkan dari kita sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana penggunaan lidah yang benar? Lidah yang dipakai untuk menggosip, memfitnah, dan mengumpat. Amsal 10 ayat 18 berkata begini, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Bebal ya, itu bukan beba ya. Amsal 16 ayat 28 berkata begini, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9 berkata, siapa membangkitkan perkara, minta maaf ya, minta maaf. Ini kecenderungannya dimiliki oleh para ibu ya. Para ibu punya satu ketertarikan untuk diajak ngomong apa wae, balik sing biyen diungkit meneh ya. Dipikir sudah selesai, diajak ngomong ungkit lagi. Bapak Ibu, ini bukan hal yang baik karena hanya akan menceraikan sahabat yang karib. Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya kalau enggak gosip mulutnya berat. Rasanya kalau tidak memfitnah seolah-olah kesalahan semua sedang tertuju kepada saya. Betapa banyak ketika hubungan kita dengan seseorang sedang diuji oleh satu situasi, kita menjadi orang yang mudah sekali membolak-balikkan berita. Yang ada menjadi tidak ada, yang lurus menjadi belak-belok. Berita yang seharusnya tidak pernah ada, kita membuatnya menjadi ada, berkelok-kelok, licin, berbatu-batu. Hanya supaya apa? Orang menganggap sayalah yang benar dan orang itu yang keliru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menjadi orang yang semacam ini, kata firman, hati-hati, jangan-jangan hatimu sedang kurang kasih sayang. Hati-hati, orang yang gosip, orang yang fitnah, ujungnya cuma satu Bapak Ibu. Dia ingin dialah yang jadi pusat perhatian. Sehingga ketika ada orang mulai membicarakan tentang orang lain, kita mulai suka membicarakan kelemahan orang lain. Hati-hati, karena hati kita yang terdalam sedang ingin naik menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Ada hati yang sedang terluka, ada hati yang sedang butuh perhatian, ada hati yang sedang haus kasih sayang, tetapi caranya keliru. Jika engkau butuh kasih, datang kepada Allah dan bilang, Tuhan, puaskan hatiku dengan kasih-Mu. Allah akan memperbarui hati dan ucapan-ucapan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana menggunakan lidah yang keliru, yaitu lidah yang dipakai untuk pertengkaran, perselisihan, dan amarah. Oh, yang ini belum saya jelaskan ya, maaf ya. Ini yang atas tadi ya, Bapak Ibu, yang gosip, yang fitnah ya. Kembali Pak Thomas, maaf saya keliru. Banyak orang yang masih gembira memfitnah dan mengumpat sambil bersembunyi di belakang senyuman.
di belakang kata-kata yang manis, bahkan memakai kegiatan agama untuk menyembunyikan fitnah mereka. Informasi apa saja yang keluar dari mulut kita seharusnya sudah diperiksa dulu oleh 4 penjagaan ini. Ya, ini orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa menahan bibir, seorang yang punya penguasaan yang baik dengan mulutnya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau mau ngomong sesuatu, mau gosip, mau fitnah, mau mengumpat, tolong tanyakan ini dulu kepada diri kita sendiri. Apa itu? Apakah hal yang saya mau bicarakan ini adalah hal yang benar? Yang kedua, apakah hal tersebut merupakan rahasia? Kalau itu rahasia jangan pernah dibuka ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, apakah hal itu bersifat baik hati? Kalau saya mengucapkan ini kepada orang lain, kira-kira ini mencerminkan bahwa saya adalah orang yang baik atau tidak? Yang keempat, apakah hal itu perlu sekali dikatakan atau tidak? Sebagai penutup Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menceritakan apa saja yang berkaitan dengan orang lain, tolong tanyakan ini. 1, tujuanku cerita kui opo? Yang kedua, apakah kira-kira orang yang kepadanya saya bercerita itu mampu membuat saya sampai ke tujuan itu atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu justru harus menyiapkan hati yang akan kembali terlukai dan marah. Ya, next Bapak Ibu, penggunaan lidah yang tidak benar selanjutnya adalah lidah yang dipakai untuk pertengkaran, perselisihan dan amarah. Berikut adalah ayatnya, Amsal 18 ayat 6 berkata, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Bapak Ibu pernah ya lihat orang ngomong segini susah gitu ya. Sampai kita yang mendengar kalau ndak benar-benar menahan diri, yang ada di benak kita cuma iki kok koyo lambene wong iki pengen tak tapok gitu ya. Tak tahap. Ini katanya firman Tuhan begitu Bapak Ibu. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Karena apa? Enggak ada pengendalian diri. Ya, ngomongnya enggak ada pengendalian diri. Sehingga hanya menimbulkan panas hati bagi yang mendengarnya. Kadang-kadang itu mendatangkan pukulan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya Amsal 29 ayat 11 berkata begini. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ayat ini berkata bahwa seorang yang begitu marah langsung tidak punya pengendalian diri, dilampiaskan sampai seluruhnya full keluar. Dia berkata, wes ben, nek ngene aku lego. Ya, Anda kelepasan. Orang yang mendengar Anda kemasukan amarah Anda. Anda lega, tetapi orang di mana Anda mencurahkan semua perkataan Anda menularkan kemarahan kepada dia. Hanya orang bijak, kata Alkitab dalam Amsal 29, mampu meredakan hati yang panas. Selanjutnya Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah, orang yang hatinya marah, jengkel, penuh kemarahan, sulit mengampuni, menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amarah sering menghasilkan dosa. Ini pasti nih Bapak Ibu ya. Di mana ada hati sedang marah, di mana ada hati yang sangat terluka, di mana ada hati yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, lalu iblis berbisik, bergaung begitu kuat. Supaya apa? Supaya kita mengikuti panas hati kita dan menimbulkan dosa. Amarah sering menghasilkan dosa.
Maka dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25, Salomo menasehatkan kita agar tidak bergaul dengan seorang pemarah. Salomo berkata, jangan bergaul dengan orang yang sidik-sidik muring. Ojo bergaul dengan orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jengkel, sedikit-sedikit susah menguasai mulutnya. Apa kata Salomo? Supaya sifatnya itu tidak melekat kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu sedang lemah semangatnya, lalu Bapak Ibu ketemu dengan orang yang berapi-api dan bersemangat, kira-kira Bapak Ibu ketularan enggak semangatnya? Iya. Sebaliknya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu perjalanan hidupnya hari itu semua baik-baik saja, pikirannya tenang, hatinya tenang. Tiba-tiba Bapak Ibu ketemu dengan teman siapapun itu yang kemerungsung, aduh, iki piye, aduh. Saya tanya, Bapak Ibu ikut kemerungsung apa tidak? Ya. Bapak Ibu, semangat itu menular. Bapak Ibu, mulut yang bersyukur itu menular. Tetapi bersungut-sungut juga menular. Marah juga menular. Itu sebabnya coba perhatikan, kalau di rumah sudah mulai ada orang yang marah, lalu yang lain tidak mengambil sikap yang benar, pasti kemarahan itu akan mencelok kepada orang kedua, mencelok kepada orang ketiga, sehingga akhirnya seluruh rumah ikut panik dan marah. Betul Bapak Ibu? Itu sebabnya Salomo berkata, jangan bergaul. Kata bergaul itu artinya akrab, ya. Bukan berarti nggak boleh kenal, bukan. Tapi jangan bergaul dengan orang yang panikan, orang yang gampang sekali marah, orang yang tidak berpikir panjang. Kata Salomo, kalau kamu bergaul dengan orang semacam ini, sudah pasti sebentar lagi kamu akan menjadi seperti dia, menjadi seorang yang pemarah. Lalu yang kedua yang dinasihatkan oleh Salomo adalah dalam Amsal 17 ayat 14, Salomo menasihati kita agar mundur sebelum pertengkaran dimulai. Bapak Ibu, tidak ada suami istri yang tidak pernah bergesekan, betul? Karena yang namanya pria dan wanita dari awalnya memang berbeda. Tetapi kalau ada satu yang panas hati, ada satu yang hatinya gundah, pengennya marah terus, Bapak Ibu, Salomo menasihatkan cukup wong siji wae sing atine panas. Sing loro ojo melu-melu, ya. Kalau sedang ada yang murka, lebih baik mengundurkan diri, beri kesempatan supaya hatinya menjadi tenang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kesehatan hatimu terlihat dari ucapan mulutmu. Kesehatan jiwa dan rohmu dilihat dari hasil tes apa? Ucapan-ucapan yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir kita. Itu sebabnya jangan kiranya ini menjadi bagian kita. Menjadi orang yang mudah sekali bertengkar, mudah sekali berselisih, mudah sekali marah. Urung ngerti ya kue sopo. Kue ngerti kan? Aku sadurunge kawin ambek kue lingkunganku iku lingkungan medeni. Wani kue karo aku. Jangan tidak seperti itu. Ya, ada hati Kristus yang penuh dengan kasih menguasai mulut dan hati kita. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana penggunaan lidah yang tidak benar? Yaitu lidah yang dipakai untuk membual. Lidah yang dipakai untuk menjadi omong kosong. Lidah yang dipakai untuk pembicaraan yang bertele-tele. Bapak Ibu, ngobrol dengan orang yang semacam ini menjengkelkan,
ngobrol dengan orang yang semacam ini, hati kita sulit untuk menerima. Bapak Ibu, kita perlu meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menghadapi orang yang semacam ini. Bapak Ibu, Amsal 17 ayat 28 berkata begini. Orang bodoh itu akan disangka bijaksana kalau dia berdiam diri saja. Dan disangka berpengertian kalau dia mengatupkan bibirnya. Lalu Amsal 17 ayat 5 berkata begini, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Amsal 18 ayat 13 berkata begini, jikalau seseorang memberikan jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Urung ana omongan apa-apa, belum ada penjelasan apa-apa, loh malah wis jawab, ya. Belum dikasih pertanyaan, sudah jawab. Belum tahu duduk persoalannya apa, sudah ngomong panjang lebar tinggi dan dalam padahal orang nyambung. Ya Bapak Ibu. Amsal 27 ayat 22 berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak suka dengan orang semacam ini dan semoga kita tidak menjadi bagian orang semacam ini. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti apa penggunaan lidah yang tidak benar? Yaitu lidah yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan yang kotor. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian Efesus 5 ayat 3-4 berkata begini, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana penggunaan lidah yang tidak benar? Yaitu lidah yang berbohong. Lidah yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Amsal 6 ayat 16-19 berkata, di antara 7 perkara yang dibenci Tuhan, ada lidah dusta dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Amsal 14 ayat 25 berkata, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dari awal kita sudah melihat bagaimana penggunaan lidah yang benar dan bagaimana penggunaan lidah yang tidak benar. Kalau ada di antara kita sekalian yang ketika mendengar firman ini diberitakan dan Roh Kudus bekerja di dalam hati Bapak Ibu, ada hati yang ditegur oleh Roh Kudus, itu aku masih sering panas hati, masih sering mengumpat, masih sering tidak mengucap syukur, masih sering bersungut-sungut, masih sering melihat hal yang negatif. Bapak Ibu, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita membereskan diri dari dosa ini. Yang pertama Bapak Ibu, kenali keadaan hati Anda. Bapak Ibu, kalau ada seseorang kedapatan mencuri sesuatu, seseorang yang mencuri sesuatu, sebetulnya yang sedang bermasalah itu bukan tangannya, tetapi hatinya. Setuju Bapak Ibu? Hatinya terpikat dengan dosa, hati yang terpikat dengan dosa itu menggerakkan tangan. Sehingga bagi seorang yang mencuri, masalahnya bukan di tangannya, tetapi di hatinya. Sama seperti itu Bapak Ibu, sama seperti itu. Lidah yang disalahgunakan itu adalah akibat hati yang perlu dipulihkan. Mungkin sekian puluh tahun engkau terus dibohongi.
Mungkin sekian puluh tahun engkau begitu setia, tetapi yang engkau dapatkan adalah pengkhianatan dan ketidakadilan. Mungkin engkau begitu menjadi orang yang selama ini sudah ngalah, tapi tetap saja salah. Ketika hati kita dilukai dengan perasaan tidak adil, kita diperlakukan hal yang tidak kita sukai, hati kita bernanah, hati kita sangat terluka, sakit dan pahit. Dan dari hati yang terluka, dari hati yang marah, hanya akan keluar kata-kata kemarahan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mendapati Tuhan, yang tadi Tuhan, lidah yang keliru, banyak ini terjadi padaku. Persoalannya adalah hati kita sedang membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, akuilah kepada Tuhan. Tuhan, aku masih belum bisa mengampuni apa yang dilakukan oleh suamiku. Aku masih belum bisa menerima kegagalan anak-anakku yang itu mengorbankan begitu banyak uang. Tuhan, aku masih belum bisa menerima. Akui, Bapak Ibu, akui. Bereskan dan biar Roh Kudus menolong Bapak Ibu memiliki hati yang baru yang sudah menerima kasih dan pengampunan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan supaya hati kita sembuh? Hati kita sembuh karena dari hati yang terluka muncul ucapan-ucapan yang melukai orang lain. Yang ketiga, sadarilah bahwa Anda dapat memilih untuk tidak berdosa. Melakukan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang melukai, itu pilihan. Kalaupun hati kita masih marah, tetapi kita mau berkata seperti seorang Daud, mari Pak, yang berkata begini, yang paling bawah ya Bapak Ibu, saya lompat dulu. Mazmur 141 ayat 3, Daud berkata demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Daud hidup dikelilingi banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Daud hidup di tengah begitu banyak orang yang sangat membenci dia. Banyak orang yang iri tetapi hidup bersama-sama dengan Daud. Ada begitu banyak celah untuk Daud mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah saya memilih untuk memakai bibir saya seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya dia berkata, ya Tuhan berjagalah pada mulutku. Awasi mulutku. Berjagalah pada pintu bibirku. Karena aku tidak mau terus berdosa kepada Allah melalui lidah, mulut, dan bibirku. Yang keempat Bapak Ibu, ambil langkah praktis. Apa langkahnya? Pikir dulu sebelum bicara. Berapa banyak dari kita ngomong mikir nguri. Tapi kata firman Tuhan, ojo nanti kamu menyesal, ya. Pikir dulu baru bicara. Jika kata-kata yang akan diucapkan tidak membangun, pilihlah berdiam diri dan mengusahakan diri untuk menjadi seorang pendengar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini firman Tuhan adalah seperti alat tes, ya. Tuhan berkata apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari perbendaharaan hatimu. Hanya hati yang sehat yang mengeluarkan kata-kata yang sehat. Hanya hati yang terluka dan marah yang mengeluarkan perkataan-perkataan kemarahan dan luka. Pertanyaannya, Bapak Ibu masuk hitungan yang mana? Dan jikalau engkau berkata, Tuhan aku masih belum menang terhadap bibirku. Putuku jengkeli kabeh, ya. Putuku yang seringkali membuat aku ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pagi ini mari kita berkata seperti Daud, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Ya Tuhan berjagalah pada pintu mulutku. Supaya dengan mulut ini aku tidak melayani dosa, tetapi melayani Allah yang sudah menyelamatkan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, setiap kami tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, di atas mezbah Tuhan, kami taruh hati kami.
Hanya Tuhan yang benar-benar tahu bagaimana keadaan hati kami. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa melihatnya, Tuhan. Kami tersenyum, kami tertawa, kami bergembira. Tetapi seringkali semuanya hanyalah bungkus untuk menyembunyikan hati kami yang begitu perih, yang begitu sakit, yang begitu bernanah dan terluka. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini sebagai hamba Allah, aku memohon kepada Engkau, Tuhan, curahkan kuasa darah-Mu, curahkan kasih-Mu, penuhkan setiap hati jemaat-Mu dengan kasih Kristus. Alirkan pengampunan Allah ada pada setiap hati. Sehingga hati yang dilukai dengan apa saja pagi ini pulih oleh rahmat Tuhan Yesus Kristus. Berjagalah pada mulut dan bibir kami, supaya kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman akan saya bacakan dengan cepat kepada Bapak Ibu untuk minggu ini. Hari Senin ada ibadah pria Ayub di ruang serbaguna, pujian oleh Bapak Sigit dan firman Tuhan oleh Bapak Yosua. Selanjutnya Bapak Ibu hari Selasa ada komisi wanita Paria, tempatnya di ruang serbaguna, pujiannya oleh Ibu Obaja, doa syafaat oleh Mbak Eni, firman Tuhan oleh Ibu Asri dan konsumsi disediakan oleh Ibu Ronald. Hari Kamis Bapak Ibu ada kebaktian tengah minggu, tempatnya di WSG, pujian oleh Mbak Eni, doa syafaat oleh Bapak Joko Surono, penerima tamu oleh Bapak Sigit dan Bapak Restiono. Kemudian hari Jumat ada ibadah youth Bapak Ibu di tempat ini dengan pemimpin pujian Saudara Sandy, musiknya oleh Saudara Elsa, Saudara Ian, Saudara Henok, Saudara Benaya, dan asernya oleh Bapak Yeski dengan LCD oleh Saudara Niko jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah minggu pagi. Dan minggu depan kita akan ibadah lagi di tempat ini dengan pemimpin pujian Saudari Lia. Singersnya oleh Saudara Gio dan Saudara Elis. Pemusiknya oleh Bapak Yosua, Saudara Ian, Saudara Nathan dan Saudara Benaya. Penerima tamu oleh Bapak Ibu Irawan dan LCD dilayani oleh Saudari Yesika. Untuk yang iuran pembangunan Pak Untung, adakah nama-nama? Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatiannya, saya akan membacakan nama-nama yang minggu yang lalu sudah membayar iuran pembangunan sebagai berikut. Yaitu Saudari Kuo Dewi Riana, keluarga Bapak Thomas, Ibu Japari, Bapak Edi Bambang Supriyanto, keluarga Bapak Iwandita, Ibu Obaja, Ibu Sulinah, Saudari Susi, Bapak Supriyadi, Ibu Supriyadi, Ibu Laura, Saudari Revila, Saudari Stepi. Demikian, kalau ada mungkin kelewatan, kami persilahkan untuk mengoreksi kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Toto. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini sambil menghadapkan hati, memohonkan berkat Tuhan bagi kita sekalian. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir penuh dengan rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Gembala kami Tuhan yang sedang melayani di JKI Diamond Tanah Mas. Tuhan berkati juga. Biar kiranya kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menolong setiap jemaat Tuhan yang dilayani untuk mengenal Tuhan dengan lebih sempurna seperti kemauan Tuhan. Dan kalau sebentar jemaat-Mu hendak pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan setiap kegiatan mereka, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada bagi kita sekalian dari siang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pulang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.